Perkenalkan, nama saya Titi Suwaryanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2 tahun 2023, jurusan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Wildan. Silahkan Wildan. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang tadi kalian sudah berdoa, sekarang Ibu mau absensi terlebih dahulu. Hari ini 9G hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan yang hadir semua ya. Amin. Belajar lebih hari ini lebih bersemangat lagi ya. Ya, untuk penyemangat kalian untuk pembelajaran hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk konsentrasi ya. Ya, mari kita mulai. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, siap belajar. Ya, sekarang Ibu akan melakukan pretest awal sebelum pembelajaran dimulai. Seberapa jauh nanti kalian mengetahui pembelajaran tentang globalisasi. Ya, silakan dibagikan ya. Dibagikan saja ya. Kompetensi dasar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar 32 yang akan dipelajari ya. Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian yang 42-nya menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Tujuannya apa? Nanti tujuan pembelajaran setelah Ibu menyampaikan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian melalui model pembelajaran discovery learning, maka kalian dapat mengamati PPT setelah yes, mengidentifikasi dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak di sekitar tempat tinggal dengan benar. Nah, setelah kalian melakukan pretest, Ibu lanjutkan ke materi pokok ya. Ke materi pokoknya itu dampak globalisasi yang akan dibahas hari ini. Pengertian globalisasi. Coba ada yang membacakan. Jelas semuanya, Bu. Yang atas ya. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya bulat, bola atau bola dunia, dengan kata isasi yang berarti proses. Kita bisa mengartikan bahwa globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi atau persatuan di antara masyarakat dunia. Ini. Ya, dilanjutkan yang kedua. Dibaca. Dilanjutkan yang kedua.
Ya. Secara sederhana, globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia yang memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi dengan orang lain meskipun berjarak cukup jauh. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi pengertian dari globalisasi. Dari kata apa? Ini ya, globe atau artinya bulat, bola, dunia. Ya, bisa mengartikannya bahwa globalisasi ini tadi ya proses interaksi atau persatuan di antara masyarakat dunia. Nih, apa sih yang menjadi dampak globalisasi? Kalau kalian lihat di sini termasuk gambar yang anak kecil ini sudah termasuk dampak dari globalisasi. Dampak positif atau negatif ini? Bisa dua-duanya, benar. Kalau yang di sini anak kecil saja sudah mengenal, iya, udah mengenal gadget ya, udah mengenal gadget, udah ada apa ini? Iya. Dulu zaman ibu mah belum ada seperti ini, apalagi handphone belum ada. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Nah, kemudian gambar selanjutnya, ini juga dampak globalisasi. Dari apa kalau yang ini? Bisa dampak yang negatif. Ada sekumpulan ya remaja ini sedang bolos sekolah ya, biasanya nih seperti ini. Atau pamitnya sekolah tapi dia hanya duduk-duduk di pinggir jalan dan ketahuan oleh apa? Oleh siapa? Siapa yang bisa menjelaskan nih? Ayo. Coba salah satu. Coba ada perwakilan? Wildan, coba. Dari gambar tersebut, coba. Menunjukkan apa ini? Dari gambar nih. Itu ada. Ya, berdiri dulu, berdiri. Itu ada kumpulan remaja yang bolos sekolah, terus ada kepolisian yang menindak gitu. Jadinya antar mungkin polisinya bisa ngasih tahu ke sekolah gitu kalau ada yang bolos gitu. Ya, bagus ya. Ya, betul seperti itu ya. Mungkin kalau ada kejadian seperti ini akan dilaporkan ke pihak sekolah. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Ya, dampak globalisasi kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya ada gaya hidup, selera makan, pakaian, bisa komunikasi, dan bisa dari transportasi. Dari gaya hidup, contohnya, ya bisa seperti itu. Kalau selera makan anak-anak zaman sekarang beda dengan orang zaman dulu. Selera makannya pinginnya makan pizza, pingin yang instan ya. Inilah dampak dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian bukti-bukti adanya globalisasi, apa saja bukti-buktinya? Ya, di sini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di bidang komunikasi. Apa saja di bidang komunikasi? Proses menyampaikan pesan berupa lisan maupun tulisan, bisa media atau perantara. Medianya bisa media komunikasi itu media televisi, bisa ya, melihat langsung, bisa media sosial ya, dan sebagainya. Ini bisa kalian sebutkan nanti. Pariwisata, saat ini masyarakat dunia lebih mudah mencari dan mendapatkan
informasi di seluruh dunia. Misalnya kalian ingin pergi ke Jepang, di sana ada wisata apa saja, tinggal kalian cari ya. Mudah. Periklanan. Globalisasi membuka kesempatan bagi para produsen untuk menjual barang dan jasanya dalam jumlah yang besar. Ini iklan. Dan terakhir, transportasi, bukti-buktinya ya. Saat ini manusia dapat mendatangi suatu tempat dengan waktu tempuh singkat. Dari bukti-bukti adanya globalisasi ini nanti, kalian sudah ibu kelompokkan. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti kalian pilih di sini ya. Siapa di antara kalian yang sudah selesai dari kelompok 1 sampai 9? Kelompoknya ini berarti kelompok 7. Ya, kelompok 7 silahkan. Kelompok 7. Ya. Ini bawa ini ya. Ada kesana ya. Oh, nanti ke bawah ya berarti ya. Coba. Aduh, ya biar. Ya silakan. Ya silakan didengarkan ya, semuanya kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 7. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bukti-bukti adanya globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalisa Elmira, absen 6. Saya Rasyalia Karsa Munir, absen 29. Jadi di bukti-bukti adanya globalisasi ini kita akan membahas 2 bidang, yaitu di bidang transportasi dan komunikasi. Untuk bidang transportasi akan dijelaskan oleh Rachel. Nah, jadi seperti yang kita lihat di bidang transportasi ini, kalian bisa melihat gambar antara sepeda dan motor. Nah, jadi pada zaman dahulu itu transportasinya masyarakat kebanyakan menggunakan sepeda. Nah, tapi sekarang di era globalisasi lambat laun dan lama kemudian itu dari yang tadinya sepeda berubah menjadi motor. Selanjutnya, di sini ada dampak positifnya dari penggunaan alat transportasi tersebut. Nah, yang pertama itu dimudahkannya mobilitas penduduk. Terus yang kedua, banyaknya lapangan pekerjaan di bidang transportasi umum seperti di transportasi Transjakarta, Jaklingko, ataupun dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ada kerjasama ekspor, impor semakin mudah karena dibantu alat-alat transportasi seperti alat transportasi pesawat terbang. Terus ada juga kualitas transportasi semakin meningkat dan memadai. Dan terakhir, banyaknya transportasi dengan beragam jenis semakin memudahkan manusia. Untuk waktu tempuhnya itu menjadi lebih singkat daripada sebelumnya. Selanjutnya ini yang kedua ada dampak negatif. Jadi dampak negatifnya ini yang pertama ada bertambahnya kendaraan pribadi yang semakin tinggi. Contohnya itu banyak sekali orang yang memakai mobil, motor, dan lain sebagainya, itu sehingga membuat jalanan itu menjadi macet. Terus juga semakin banyak alat transportasi menyebabkan meningkatnya polusi udara. Terus meningkatnya jumlah kecelakaan. Lanjut ada terciptanya kesenjangan sosial di masyarakat. Terus ada meningkatkan kebutuhan bahan bakar kendaraan. Jadi semakin banyak kendaraan itu semakin perlu juga kita menggunakan bahan bakar. Terus juga berkurangnya lahan-lahan perhutanan atau persawahan karena digunakan menjadi jalur lalu lintas.
Selanjutnya ada di bidang komunikasi dan akan dijelaskan oleh Kalista. Nah, yang selanjutnya ini ada di bidang komunikasi. Seperti yang terdapat di gambar, dahulu anak-anak masih yang berkomunikasi dengan cara bermain bersama, seperti pada gambar tersebut. Dan sekarang menjadi banyak anak kecil yang mulai menggunakan gadget untuk berkomunikasi dan menjadi jarang untuk berkomunikasi secara langsung. Nah, dari gambar tersebut menjadi adanya dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama ada manusia semakin mudah melakukan komunikasi dan interaksi dengan manusia lain tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kedua, ada mudahnya melakukan pemesanan barang-barang kebutuhan melalui aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, ada membuka kesempatan besar untuk berinteraksi dengan orang dari negara lain. Dan yang terakhir, ada mendapatkan kemudahan akses informasi internasional dari manapun dengan menggunakan internet. Selanjutnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya antara lain ada berkurangnya interaksi dan komunikasi antar individu secara langsung. Yang kedua, ada banyak orang yang lebih nyaman berkenalan melalui media sosial daripada bertemu secara langsung. Dan yang ketiga, terjadinya cyberbullying atau perundungan menggunakan media sosial dan teknologi digital yang sekarang sudah banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir ada semakin maraknya perilaku konsumtif dan impulsif dalam melakukan belanja online. Oke, jadi dari materi yang sudah dijelaskan, kita tuh dapat mengetahui di bidang transportasi maupun di komunikasi, entah itu dampak negatifnya ataupun positifnya. Dan semoga kalian semua bisa mencerna lagi apa yang kita sampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakuin atau kita ucap. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semuanya ya. Nah, dari ini tadi sudah. Untuk yang terakhir, mari kita simpulkan dari pembelajaran hari ini tadi. Mari kita bersama-sama menyimpulkan ya. Dari kesimpulan pertama, apa nih? Adanya globalisasi terhadap kehidupan. Simpulan yang kedua, ya, kemudian kesimpulan yang ketiga, dampak negatif masuknya budaya barat, masyarakat banyak yang berperilaku individualisme. Dan yang keempat, ya, dampak bangsa Indonesia bidang politik, ekonomi, dan pariwisata. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami ya. Apa kalian sudah paham hari ini pembelajarannya? Ya, mudah-mudahan sudah paham. Untuk pembelajaran berikutnya nanti dilanjutkan dengan perdagangan internasional. Ya, sebelum ibu tutup nanti ada evaluasi ya. Ibu kirim linknya. Ya, ibu kirim ke grup ya. Kan coba dilihat kalian di grup. Ya, silakan. Yang masih di kelas silakan HP-nya diambil. Ya. Ini punya siapa? Ya, silakan. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Ya, nanti dikumpulkan setelah materi ini ya. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.